Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurma Yunita, NIM 22033100 dari Prodi Pendidikan Fisika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas UTS saya mengenai fisika terapan dengan judul Penerapan Fisika pada Teknologi Kulkas atau Refrigerator dengan dosen pengampu Dr. Emilianur MPD. Yang pertama yaitu penerapan konsep fisika pada refrigerator. Yang pertama yaitu perpindahan panas. Konsep perpindahan panas ini sangat penting dalam sistem pendinginan. Mesin pendingin berfungsi untuk memindahkan panas dari ruangan bersuhu rendah ke ruangan bersuhu tinggi. Proses ini melibatkan hukum termodinamika yang mengatur aliran panas dari suhu tinggi ke rendah. Yang kedua yaitu konduksi. Di sini merupakan proses perpindahan panas melalui zat tanpa pergerakan zat itu sendiri. Dalam konteks lemari pendingin, konduksi terjadi ketika es batu meleleh dan dingin menyebar ke udara di sekitarnya, serta ke sayuran yang disimpan di rak pendingin. Yang ketiga yaitu konveksi. Konveksi merupakan perpindahan panas yang terjadi melalui aliran zat. Dalam lemari pendingin, setelah es batu meleleh, udara dingin yang lebih berat akan mengalir ke bawah, mendinginkan sayuran yang ada di rak. Proses ini menunjukkan bagaimana aliran udara dingin dapat membantu menjaga suhu rendah di dalam lemari. Yang keempat yaitu efisiensi energi. Efisiensi ini dapat dihitung dengan membandingkan energi yang digunakan untuk mendinginkan sayuran dengan energi yang dihasilkan dari peleburan es. Yang kelima yaitu suhu dan termodinamika. Pengukuran suhu maksimum yang dihasilkan dalam ruang pendingin dan bagaimana suhu tersebut mempengaruhi kesegaran sayuran dan adalah penerapan konsep termodinamika. Suhu yang lebih rendah membantu memperlambat proses pembusukan sayuran yang berkaitan dengan laju reaksi kimia yang dipengaruhi oleh suhu. Di sini terdapat gambar diagram skematik sistem kompresi uap pada kultus. Di sini merupakan penerapan termodinamika mini refrigerator dengan perangkat lunak kultus versi 104, di mana kultus merupakan kumpulan model simulasi untuk sistem pendingin dan masing-masing memiliki tujuan tertentu seperti analisis siklus, ukuran komponen utama, analisis energi, dan optimasi. Di sini model pengondisian udara, kompresi uap dalam perangkat lunak kultus disajikan pada gambar. Selanjutnya yaitu hubungan kekekalan energi untuk setiap komponen. Yang pertama daya kompresi pada kompresor. Di sini dengan menggunakan persamaan WC sama dengan M dalam kurung H2 dikurang H1. Yang kedua yaitu kondensor. Terjadi proses kondensasi perubahan fasa refrigeran dari gas ke cair. Maka nilai kalor yang dibutuhkan yaitu sama dengan MH2 dikurang H3. Selanjutnya proses ekspansi terjadi pada katup ekspansi untuk menurunkan tekanan dan temperatur refrigeran. H3 sama dengan H4. Yang keempat yaitu pada evaporator terjadi proses evaporasi, yaitu proses penyerapan kalor oleh refrigeran dengan persamaan Q sama dengan MH1 dikurang H4. Yang kelima, efisiensi thermal sistem kompresi uap dihitung dengan persamaan N sama dengan H2S dikurang H1 per H2 dikurang H1. Yang keenam, koefisien kinerja sistem merupakan rasio kapasitas pendingin terhadap kerja kompresor dengan persamaan COP sama dengan H1 dikurang H4 per H2 dikurang H1. Nah, di sini terdapat pengertian refrigerator atau kulkas yang biasa kita sebut dengan kulkas. Dari aspek teknologi, kulkas berfungsi berdasarkan prinsip pendinginan yang menggunakan kompresi dan ekspansi gas refrigeran.
Proses ini memungkinkan perpindahan panas dari bagian dalam kulkas ke lingkungan luar, menjaga suhu rendah yang diperlukan untuk menyimpan makanan dan minuman agar tetap segar lebih lama. Selanjutnya dari segi fungsional, kulkas diartikan sebagai alat yang dirancang untuk memperpanjang masa simpan bahan pangan. Dengan menurunkan suhu dan menjaga kelembapannya sesuai, kulkas mencegah pertumbuhan mikroorganisme berbahaya yang dapat menyebabkan pembusukan makanan. Selanjutnya, dalam konteks ekonomi, kulkas dianggap sebagai investasi jangka panjang yang dapat menghemat pengeluaran rumah tangga. Dengan kemampuannya untuk menyimpan makanan lebih lama, kulkas membantu mengurangi pemborosan dan biaya untuk membeli bahan makanan secara berulang. Selanjutnya, dari sudut pandang sosial dan kesehatan, kulkas berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dengan memberikan akses mudah untuk menyimpan makanan bergizi dan aman. Selanjutnya yaitu sejarah perkembangan kulkas. Di sini terdapat gambar pada sebelumnya kulkas ditemukan, orang-orang pada zaman dahulu biasanya menggunakan metode pengiringan, penggaraman, dan mengandalkan rumah es untuk mengawetkan makanan. Dalam kasus penggunaan rumah es ini, orang-orang akan sengaja memasukkan banyak sekali bongkahan es hingga suhu di dalamnya menjadi super dingin. Namun teknik ini hanya lazim dipakai oleh mereka yang tinggal di dekat pegunungan es. Selanjutnya, pada tahun 1805, sebuah mesin pendingin yang menggunakan uap sebagai pengganti cairan pendingin berhasil dirancang oleh Oliver Evans. Berselang 29 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1834, Jacob Perkins yang merupakan seorang ilmuwan Amerika menciptakan sistem pendingin kompresi dan berhasil menyempurnakan temuan sebelumnya. Dapat dilihat gambar 3 merupakan gambar mesin pendingin yang menggunakan uap. Selanjutnya pada tahun 1922, dua orang mahasiswa Royal Institute of Technology di Stockholm bernama Baltzar von Platen dan Karl benar-benar menyempurnakan mesin pendingin yang kini disebut sebagai kulkas. Namun pada saat itu kulkas masih terbuat dari kayu yang dilengkapi dengan kompresor sehingga belum terlalu efektif untuk menyimpan es terlalu lama. Setelah itu, kulkas telah mengalami perkembangan yang lebih signifikan dengan bahkan menggunakan bahan yang lebih kokoh seperti besi berlapis porselen. Namun, kulkas ini menggunakan zat belerang dioksida sehingga dapat mengganggu kesehatan mata. Selanjutnya hingga saat ini memasuki 1950, kulkas sudah mulai digunakan untuk menyimpan sayur-sayuran, buah-buahan, ikan, dan daging agar tetap awet dan segar dalam jangka waktu yang lebih lama. Kulkas di era modern seperti saat ini memang lebih canggih ketimbang saat dulu, apabila yang dengan tersediaannya berbagai teknologi yang bikin makanan tak hanya sekedar awet namun juga lebih sehat. Nah, di sini terdapat prinsip kerja. Di sini pada era sekarang kulkas sudah memiliki perkembangan di mana telah disediakan didesain menggunakan beberapa prototipe. Salah satunya itu prototipe kulkas mini termoelektrik. Energi termal. Termoelektrik merupakan alat yang mengubah energi elektrik menjadi energi termal. Di sini terdapat gambar rangkaian bagian-bagian termoelektrik. Prinsip kerja dari termoelektrik ini melibatkan pergerakan elektron melalui arus DC pada konduktor tembaga. Elektron berpindah dari sisi panas semikonduktor tipe P, melepas panas saat menurunkan energi, kemudian kembali ke tembaga dan menyerap panas. Setelah itu, elektron bergerak melalui semikonduktor tipe N, menyerap panas saat menaikkan energi, dan akhirnya melepas panas saat keluar dari tipe N. Proses ini menyebabkan satu sisi rangkaian menjadi panas karena pelepasan energi, sementara itu sisi lain menjadi dingin akibat penyerapan panas. Selanjutnya terdapat juga model termodinamika yang digunakan untuk menganalisis kinerja lemari es, yaitu model endoreversible dan model low dissipation. Yang pertama yaitu model endoreversible, menggambarkan operasi lemari es dengan asumsi
proses internal reversibel, dan pertukaran panas isotermal, namun asumsi ini dapat membatasi akurasi. Selanjutnya, yang model low dissipation lebih realistis dengan memperhitungkan disipasi energi selama transfer panas, meskipun lebih kompleks. Perbedaan utama kedua model ini terletak pada asumsi dan penerapan dalam analisis kinerja Lemery-S. Nah, di sini terdapat gambar bagan dari model endoreversible dan model low dissipation. Di sini dapat dilihat dengan seksama. Nah, selanjutnya itu komponen refrigerator. Yang pertama yaitu kompresor. Di sini terdapat gambar kompresor yang di mana kompresor ini bekerja dengan perbedaan tekanan sehingga bahan pendingin dapat mengalir dari satu bagian ke bagian lain. Berfungsi untuk mengisap refrigeran dari evaporator dengan suhu dan tekanan rendah, lalu memanfaatkan refrigeran tersebut sehingga tekanan dan suhunya meningkat untuk kemudian dialirkan ke kondensor. Yang kedua yaitu kondensor yang berfungsi untuk membuang kalor yang diserap dari evaporator dan panas yang diperoleh dari kompresor, serta mengubah wujud gas menjadi cair. Jumlah kalor yang dilepaskan dalam kondensor sama dengan jumlah kalor yang diserap oleh refrigeran di dalam evaporator, setara ekuivalen dengan energi yang diperlukan untuk melakukan kerja kompresi dan kalor dari sistem. Selanjutnya itu ekspansi. Ekspansi ini digunakan untuk mengekspansi secara adiabatik cairan refrigeran yang bertekanan dan bertemperatur tinggi sampai mencapai tingkat keadaan tekanan dan temperatur rendah. Ekspansi ini berfungsi juga untuk mengalirkan dan menurunkan tekanan refrigeran dari kondensor supaya mudah menguap di dalam evaporator. Nah, selanjutnya itu evaporator. Evaporator ini disebut juga dengan boiler, freezer, froster, cooling coil, killing unit, dan lain-lainnya. Fungsi dari evaporator ini untuk menyerap panas dari udara atau air di dalam ruangan yang didinginkan, kemudian membuang kalor tersebut melalui kondensor di ruang yang tidak diinginkan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai tugas saya, mata kuliah Fisika Terapan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.